MJ-nya gatel mbak. Gatel. Ya gatel. Garuk dong. Garuk banget. Garuk. Ya kalau dia gatel berarti kan nyari orang yang bisa garukin. Itu juga. Dan dianggap si Ade bisa garukin. Nah, dianggap sih. Jadi balik lagi sih kalau menurut Ombo itu mendiskreditkan wanitanya gitu loh. Jadi kalau dia gatel terus nggak ada yang bisa garukin, ya garuk aja sendiri. Iya. Gitu kan? Kan dia gatel nih gitu. Terus ada yang mau garukin, ya balik lagi itu dua arah. Pertama kita harus mendefinisikan yang dimaksud selingkuh itu apa sih? Karena kan ada perbedaan nih, bisa jadi persepsi orang itu terhadap yang namanya selingkuh itu beda-beda. Contoh, orang pacaran, selingkuh itu apa? Kalau dia jalan sama cewek lain umpamanya, atau dia terima WhatsApp, atau tingkat lebih tinggi lagi nih gitu loh, selingkuh dalam hal sampai berhubungan badan gitu kan. Nah, kita harus definisikan itu dulu, yang dimaksud dengan selingkuh itu apa? Batasannya tuh apa? Batasannya apa gitu loh, harus punya batasan dulu. Nah nanti karena hubungannya gini, batasan ini nanti yang menentukan gitu loh, bahwa sejauh mana sih seseorang itu salah karena dianggap selingkuh gitu loh, sejauh mana gitu. Kalau definisi selingkuh itu kalau sudah berhubungan, berarti kan sebelum dia berhubungan belum dianggap selingkuh gitu. Atau nah batasannya dulu nih, kita harus menentukan nih batasan selingkuh itu apa. Dan itu sebenarnya bisa setiap orang bisa berbeda-beda, iya. Setiap pasangan bisa berbeda-beda. Keluarga bisa beda. Gitu loh. Pertama kita mau ngambil yang mana nih definisi selingkuh? Susah juga ya. Oke, anggap aja seperti ini. Definisi selingkuh adalah saat seseorang itu tidak menghormati dan menghargai komitmennya terhadap pasangannya. Terus dia mulai apa? Oke, mulai mencari kenyamanan pada orang lain. Gitu. Berarti nggak terlalu jauh ya? Ya. Nggak terlalu jauh sampai berhubungan badan. Artinya cukup luas lah ya gitu arti dari selingkuh ini. Kita anggap seperti itu ya. Iya. Gitu. Nah, ini implikasinya cukup luas kalau menurut Ombu. Bahkan teman-teman apalagi kayak mama mungkin yang ngantor gitu, itu justru tempat paling mudah untuk terpengaruh selingkuh. Why? Kenapa? Karena nih mau bilang orang-orang yang kerjanya kantoran gitu kan, mereka ketemu tiap hari. Tiap hari bisa 8 jam, bisa 10 jam. Bahkan berinteraksi sama lawan jenisnya itu bisa lebih sering daripada dia berinteraksi dengan pasangannya mungkin. Bisa gitu loh. jadi. Dan dia ketemu dan berinteraksi dengan lawan jenisnya itu dalam kondisi terbaiknya. Maksudnya? Dalam kondisi dandan, wangi. Jadi yang cowok ganteng, nggak gembel kayak suaminya di rumah. Gembel sarungan, nggak pakai baju. Suaminya, istrinya mas. Suaminya kan juga kalau istri ngeliat suaminya di rumah iya. gembel, sarungan doang, ini apa segala macam. Begitu ngeliat rekan kerja di kantor gitu kan, ganteng, rapi, wangi, bersih. Begitupun ceweknya gitu loh, dilihat sama cowoknya. Cewek-ceweknya cantik, rapi, bersih, wangi. Istrinya di rumah gitu kan, dasteran, gembel, bau asap, bau ompol. Peluang selingkuh itu justru makin besar gitu loh. Bisa ngelihat rekan kerja atau lawan jenisnya dalam kondisi terbaiknya, peluang selingkuh itu jadi semakin besar. Makanya yang membedakan adalah itu sejauh mana dia bisa menghormati komitmennya dengan pasangannya gitu loh. Nah ini berlaku dua arah, cewek maupun cowok gitu. Jadi nggak karena ceweknya aja gitu loh, ceweknya aja umpamanya ceweknya aja kegenitan sih gitu di kantor umpamanya pakai baju seksi apa segala macem, ya nggak karena itu juga gitu. Persepsi orang aja kalau sama cewek itu menggoda ini apa segala macam. Emang cowok yang ganteng, keren, rapi, wangi nggak menggoda buat cewek? Sama menggodanya gitu, apalagi sukses. Ya kan? Sukses, duitnya banyak. Jadi
ya dua arah lah buat Ombo sih gini. Adalah sebuah konsekuensi kamu punya pasangan yang contoh ibu-ibu atau cewek-cewek punya pasangan yang pengen punya pasangan yang ganteng, keren, kaya, sukses, baik, alim. Konsekuensinya ya banyak yang suka juga gitu loh. Buat yang sudah punya komitmen terhadap pasangan, baik itu cowok maupun cewek gitu kan, nggak usah ngeliat apa yang nggak ada di pasangan gitu loh. Jodoh terbaik kita itu adalah ya pasangan kita gitu loh. Udah ditentukan sama Allah, ini jodoh kamu loh gitu. Itu yang terbaik buat kamu gitu. Jadi nggak usah nyari, karena itu tadi yang gue bilang, kita bisa nyari yang lebih baik dari pasangan kita karena kita ketemu sama orang dalam kondisi terbaiknya gitu. Kalau kita mencari yang lebih baik daripada pasangan kita, nggak akan pernah berakhir. Itulah kenapa terjadi yang namanya perselingkuhan apa segala macam tuh. Jadi balik lagi ke poin awal, kenapa yang disalahin kebanyakan ceweknya? Yang pertama itu kebanyakan yang nyalahin cewek. Seringnya mereka mengasosiasikan dirinya sebagai korban atau istri pertama. Iya. Kalau seandainya mereka dalam kondisi yang berbeda, mungkin mereka akan punya pandangan yang berbeda. Kondisi yang berbeda. Contoh, kalau istri keduanya ini bukan lewat jalur selingkuh, istri sah juga, nggak selingkuh, istri sah, gitu. Ya itu jalur yang benar yang dilewati, gitu. Tapi kan untuk ketemu dengan yang kedua kan ada proses juga. Kalau dia ngejalanin proses dengan benar, balik lagi itu masalah perasaan gitu kan. Akhirnya walaupun lewat jalur yang benar pun akan tetap dihujat. Iya. Gitu loh. Jadi karena mengasosiasikan dirinya seperti istri pertama. Kalau dibalik kondisinya kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan orang yang menghujat ini suatu saat akan dikodar jadi istri kedua. Gitu loh. Pandangannya mungkin akan berbeda bahwa kondisi dan apa segala macam, karena kita nggak bisa pungkiri cewek lebih banyak nih daripada cowok sekarang ini gitu loh. Jadi kalau logikanya setiap cowok dapat satu pasangan cewek gitu loh, berarti akan ada tersisa cewek-cewek yang nggak punya pasangan. Ombo bukannya Ombo mendukung poligami ya, satu aja nggak habis-habis. Maksud Ombo, kita harus punya pandangan yang berbeda, bukan pandangan yang berbeda ya, pandangan yang lebih fair. Jangan hanya karena sesuatu yang kita mungkin belum paham apa segala macam detailnya terus menghujat sampai sebegitunya gitu. Nggak suka boleh, benci juga ya manusiawi gitu loh. Tapi respon kita yang menunjukkan pantas nggak kita merespon seperti itu gitu. Berarti yang membedakan responnya kita ya, apa yang kita lakukan terhadap perasaan nggak suka kita gitu. Ya betul, benci sama si Mbak MJ ini gitu ya, dalam batas yang proper saja lah gitu loh. Karena batas yang proper gimana? Kalau kamu nggak suka sama apa yang dia lakukan salah. Oh, bukan ke pribadinya. Bukan ke pribadinya. Kita nggak pernah tahu, mungkin dia punya alasan di balik itu. Meskipun bukan berarti Ombo membenarkan ya, karena pada akhirnya dengan istri pertamanya cerai toh si Ade ini gitu kan. Cerai. Nah, tapi itu pembahasan yang berbeda gitu loh. Apalagi cerai. Sampai cerai berarti kepala rumah tangganya dong. Nah, Ombo tidak menyarankan untuk menghujat, tapi maksudnya kalau mau menghujat sampai dia cerai dengan istri pertamanya, berarti ada yang salah dengan nakodanya. Kalau nakoda ini memutuskan untuk mengendarai dua kapal, dia harus bisa mengendarai dua kapal tersebut. Jangan sampai salah satu kapal tenggelam. Terus yang disalahkan adalah si kapal yang barunya nih. Gitu. Karena yang memutuskan untuk punya dua kapal. Untuk punya dua kapal ya nakodanya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kalau kita nggak suka sama kasus perselingkuhan itu hal yang wajar. Kalau kita benci juga manusiawi.
Tapi yang penting gimana respon kita, gimana reaksi kita terhadap kasus itu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sebelumnya atau proses apa yang dijalani oleh mereka yang selingkuh. Kita nggak pernah tahu mana yang muda dulu, mana yang gatel dulu. Bisa jadi cowoknya, bisa jadi juga. Atau pada akhirnya mereka selingkuh, berarti sama-sama salah. Ya udah, cukup di situ, nggak usah dicari siapa nih pihak reloknya gitu. Nggak usah, sama-sama salah semuanya. Kita nggak usah lah sampai menghujat, memenuhi energi hati kita dengan atau pikiran kita dengan negativity. Hal yang negatif itu hanya memeras energi. Wajar respon berilah reaksi yang ya wajar gitu. Jangan sampai kalau mau menghujat itu sampai ngehujat pribadiannya, tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Bye.